Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Akhirnya Menak Koncar telah mengalihkan pandangan matanya ke arah hutan Ranuregola di hadapannya yang terlihat seperti raksasa hitam pekat menyeramkan. Sayup-sayup Menak Koncar mendengar lengking anjing liar jauh dari pedalaman hutan Ranuregola. Dalam bayangan Menak Koncar terpikir seekor anak kijang tengah terjebak dalam kepungan anjing-anjing liar, di mana tidak jauh lagi mereka pasti menunggu serigala lapar, siap mencuri hasil buruan anjing-anjing liar itu. Namun lamunan Menak Koncar seperti buyar, mana di sebelahnya Menak Jinggo bangun dari tidurnya. Saatnya Kakang beristirahat, berkata Menak Jinggo kepada Menak Koncar. Entahlah, mata ini masih juga belum mengantuk, berkata Menak Koncar kepada adiknya. Angin dingin malam itu memang cukup membuat sekujur badan mereka dapat menggigil. Namun mereka menjadi heran melihat orang asing yang masih bersila itu seperti tidak merasakan apapun. Begitu kagetnya kedua kakak beradik itu manakala orang asing itu menoleh kepada mereka berdua. Menak Koncar dan Menak Jinggo semakin jelas melihat wajahnya, dapat dikatakan sebagai sebuah wajah yang tampan. Hanya mata yang sipit saja yang mereka lihat sebagai sebuah keanehan. Namun secara keseluruhan orang itu memang sangat tampan, apalagi dengan cambangnya yang terlihat tebal menambah kegagahan dari pemilik wajah itu. Dan yang tidak mereka berdua duga sama sekali bahwa pemilik wajah itu ternyata dapat tersenyum. Benar, orang asing itu memang telah menyapa mereka berdua dengan sebuah senyuman. Maka sebagai tanggapan atas senyum dari orang asing itu, keduanya membalas pula dengan senyuman itu. Apakah kalian juga akan melintasi hutan di depan kita itu? Bertanya orang asing itu dengan penuh keramahan, seperti mencairkan keterasingan dan kebekuan suasana di antara mereka. Benar, besok kami akan melintasi hutan Ranuregola itu, menjawab Menak Koncar. Apakah kalian sudah sering melintasi hutan itu? Bertanya orang asing itu. Mendapat pertanyaan itu Menak Koncar, Menak Jinggo saling berpandangan. Kami berdua belum pernah melintasi hutan itu, berkata Menak Koncar tersenyum tersipu. Orang asing itu hanya tersenyum mendengar perkataan dari Menak Koncar. Perlahan orang itu telah menggeser badannya, melayangkan pandangannya ke arah hutan Ranuregola seperti sedang memasuki kegelapan hutan pekat, menerobos dengan mata dan bayang-bayang pikirannya. Orang asing itu telah kembali dalam kesendiriannya. Menak Koncar, Menak Jinggo melihat orang asing itu telah kembali dalam kesendiriannya. Menak Koncar dan Menak Jinggo seperti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang asing itu. Masuk ke kegelapan hutan dengan mata hayalnya berjalan terantuk akar dan semak-semak yang rapat. Hayal dan lamunan Menak Koncar, Menak Jinggo dan orang asing itu sepertinya terputus oleh suara ayam jantan yang terdengar halus jauh dari dalam hutan. Sang malam telah berada di ujung pagi, siap untuk pergi ke sebelah bumi yang lain. Menak Koncar sempat melihat kawan orang asing itu sudah terbangun. Menak Koncar melihat bahwa perbedaan di antara keduanya terlihat di kelopak mata mereka. Kawan orang asing itu memang lebih sipit dengan kulit lebih putih seperti sebuah lobak. Menak Koncar juga sempat memperhatikan keduanya secara bergantian pergi ke pakiwan untuk bersih-bersih. Matahari di ufuk timur pagi itu bersinar begitu cerah.
membuat wajah-wajah semua orang di rumah singgah itu menjadi begitu ceria. Mereka tengah menikmati pemandangan di pinggir hutan Ranurgola bersama semangkuk minuman hangat yang menyegarkan. "Mari anak muda, kami berangkat lebih dulu," berkata orang asing itu menyapa Menak Koncar sambil melangkah mengikuti kawannya yang telah lebih dulu berjalan ke arah di mana kuda-kuda mereka diikat di sebuah batang pohon. Diiringi pandangan mata Menak Koncar dan keluarganya, kedua orang asing itu telah berjalan menuntun kudanya ke arah hutan Ranurgola yang hanya terpisah tumbuhan semak dan perdu yang akhirnya telah menghilang di telan kegelapan hutan Ranurgola yang berpagar batang kayu tua yang besar dan tinggi menjulang ke langit. Hari pagi sudah mulai menjadi terang tanah ketika Menak Koncar dan keluarganya telah melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanannya. Terlihat telah berpamit diri kepada pemilik rumah singgah itu. "Semoga keselamatan selalu mengiringi perjalanan kalian," berkata orang tua pemilik rumah singgah itu mengantar kepergian Menak Koncar dan keluarganya. Terlihat mereka beriringan menyusuri jalan setapak di tengah tanaman semak dan perdu yang membatasi jarak menuju hutan Ranurgola di bawah cahaya sinar matahari pagi yang cerah. Akhirnya satu persatu telah memasuki hutan Ranurgola menyusuri sebuah jalan setapak. Mungkin jejak para pemburu yang sering keluar masuk hutan itu. Sementara cahaya matahari seperti sebuah pedang panjang menebus lewat celah dahan ranting dan daun menerangi pandangan mata di antara keteduhan hutan yang pepat itu. Bau tanah humus dan daun segar tercium memenuhi perjalanan mereka beriring bersama angin sejuk segar. Endang Trinil nampaknya menikmati perjalanannya. Sepanjang jalan matanya tidak jemu memandang pohon-pohon besar yang telah berlumut dipenuhi tanaman anggrek berwarna-warni. Jiwa wanitanya seperti ingin meloncat memetik salah satu bunga anggrek hutan itu. Tapi keinginan itu hanya tersimpan dalam hati, terhalang langkah kaki Menak Koncar di belakangnya yang sepertinya terus mengikuti memotong tumitnya agar tidak berhenti. "Lihatlah bunga itu, ada totol hitam di lidah bunganya," berkata Endang Trinil yang tidak lagi mampu menahan bibirnya mengagumi sebuah bunga anggrek yang tengah mekar. Menak Koncar dan Menak Jinggo terpaksa harus berhenti dan melemparkan pandangan matanya ke arah tangan Endang Trinil yang tengah menunjuk ke sebuah bunga anggrek yang menempel di sebuah batang pohon besar berlumut. Putut Prastawa yang sudah jauh sekitar 5 langkah dari mereka jadi ikut berhenti. Hanya ikut tersenyum melihat laku Endang Trinil yang berhenti berjalan hanya karena keindahan sebuah bunga anggrek. Endang Trinil bukan gadis manja yang hanya menuruti perasaannya. Terlihat dirinya berlari kecil mengejar Putut Prastawa diikuti di belakangnya Menak Koncar dan Menak Jinggo. Menak Koncar yang mengetahui keinginan hati saudaranya itu segera memetik beberapa tangkai bunga anggrek sambil berjalan. "Terima kasih," berkata Endang Trinil sambil menerima 4 buah tangkai bunga anggrek pemberian Menak Koncar. "Aku takut di kehidupan lain kamu akan menjadi sebuah semut hutan hanya karena kesemsem untuk memiliki bunga itu," berkata Menak Koncar di belakang Endang Trinil. "Asal kamu tidak jadi burung kutilang saja, aku aman jadi semut hutan yang hidup sepanjang hari menikmati keindahan bunga ini," berkata Endang Trinil menyambut canda Menak Koncar. "Sebagai burung kutilang, aku berjanji tidak akan memakan semut hutan," berkata Menak Koncar yang disambut tawa tertahan dari Endang Trinil yang sempat juga didengar oleh semuanya.
Menak Koncar di kehidupan yang lain menjadi burung kutilang, sementara pamanmu akan jadi burung manyar yang mencari sarang semut, berkata Putut Prastawa menambah canda perjalanan mereka. Namun canda dan langkah mereka telah berhenti ketika mereka bersama mendengar sebuah suara orang yang berisik, suara langkah kaki yang tengah menginjak semak dan dahan kering, juga suara besi yang saling beradu. Ki Sandikala segera memberi tanda untuk berhati-hati. Terlihat mereka berjalan perlahan mendekati arah suara berisik itu. Maka semakin dekat dengan sumber suara semakin terdengar jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Telah terdengar bukan hanya suara langkah kaki yang menginjak kayu dan batang semak perdu, terdengar juga suara orang memaki dan membentak keras dengan bahasa paling kotor dan sangat kasar sekali. Langkah Ki Sandikala dan rombongannya terhenti ketika melihat langsung apa yang telah terjadi. Mata mereka memandang sebuah pertempuran yang sangat seru antara dua orang yang terlihat telah saling beradu punggung, bertahan menerima serangan sekitar 20 orang bersenjata golok panjang sambil membentak keras. Akhirnya Ki Sandikala dan rombongannya telah mengenali siapa gerangan dua orang yang tengah beradu punggung itu. Terlihat di tangannya mereka dua buah pedang perak yang sangat begitu indah, berkilat menahan setiap tebasan golok yang datang silih berganti. Ternyata kedua orang itu adalah dua orang asing yang semalam di rumah singgah. "Manusia Lobak, serahkan dua pedang kalian," berkata salah seorang pengeroyoknya. "Pedang ini adalah nyawa kami," berkata seorang yang bercambang bermata lebar, salah seorang dari seorang asing itu sambil menangkis sebuah golok panjang di hadapannya. "Ternyata kalian memilih mampus," berkata salah seorang pengeroyoknya sambil mengarahkan goloknya menebas ke arah batang lehernya. Terdengar suara golok yang beradu dengan salah seorang dari kedua orang asing itu, berasal dari orang asing yang bermata sipit yang langsung meluncurkan pedangnya begitu cepat tertuju ke arah tangan pemilik golok panjang itu. Bukan main kagetnya orang yang baru saja beradu senjata itu, dirinya tidak sempat lagi menarik tangannya. Terdengar jeritan dari mulut orang itu ketika pedang itu menggores jemari yang menggenggam golok itu. Untung dirinya masih sadar untuk segera melompat surut diganti oleh kawannya yang menyerang lebih ganas lagi karena telah melihat salah seorang kawannya terluka. Sebagai seorang yang ahli, Ki Sandikala dapat mengukur hasil akhir dari pertempuran itu. Ki Sandikala dapat menilai bahwa suatu waktu dua orang asing itu pasti akan kewalahan menerima serangan dan keroyokan begitu banyak orang. Dua orang asing itu akan kehabisan tenaganya karena hanya dalam keadaan terus bertahan. Menak Koncar, Menak Jinggo dan Putut Prastawa terlihat menunggu keputusan dari Ki Sandikala. Mereka sebagaimana Ki Sandikala sangat mengkhawatirkan keadaan dua orang itu. "Ayah, mereka pasti para gerombolan penyamun hutan ini," berkata Menak Koncar seperti tidak sabaran untuk segera melompat membela kedua orang asing itu. "Mari kita bantu mereka," berkata Ki Sandikala memberi persetujuan untuk membantu dua orang asing itu. Terlihat Ki Sandikala tanpa senjata di tangan telah menerjang kumpulan para pengeroyok itu. Akhirnya dua orang sudah terlempar terkena terjangan awalnya. Menak Koncar yang sudah tidak sabaran sudah langsung merubuhkan seorang lawannya. Tidak ketinggalan Putut Prastawa dan Menak Jinggo juga telah ikut terjun ke tengah pertempuran
dan sudah langsung mengurangi jumlah para pengeroyok. Yang tidak terduga adalah Endang Trinil, walaupun seorang wanita, tidak mau kalah dengan yang lainnya, juga telah turun tangan. Terjangan pertamanya juga telah membuat seorang pengeroyok terlempar terkena tendangan kaki mungilnya yang ternyata tidak kalah kuatnya dengan tenaga laki-laki biasa. Bahkan lebih kuat lagi karena dilambari tenaga cadangan meski tidak sepenuhnya dikerahkan, tapi sudah membuat siapapun yang terkena pukulan dan tendangan gadis manis ini sudah langsung terjengkang, tidak mampu bangkit lagi. Bukan main kagetnya para pengeroyok itu menghadapi 5 orang pendatang baru itu. Pertempuran pun menjadi terpecah dan seimbang. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama. Ki Sandikala dan anggota keluarganya dengan cepat melibas satu persatu pengeroyok hingga terus menyusut. Beberapa orang pengeroyok terlihat sudah terbaring, tidak mampu lagi membantu kawannya. Ki Sandikala dan anggota keluarganya ternyata bukan tandingan mereka. 2 orang asing itu sudah tidak tertekan lagi. Mereka dapat melayani lawannya 1 lawan 1. Sisa 7 orang pengeroyok memang sudah bukan lawan yang berat lagi bagi mereka. Dan ke-7 orang pengeroyok itu memang tahu apa yang harus dilakukan. Lari. Ke-7 orang pengeroyok itu sepertinya sangat mengenal keadaan hutan itu. Mereka dengan cepat menghilang, menyusup di tengah kerepatan hutan. "Terima kasih telah menolong kami. Entah apa jadinya bila saja tidak ada kalian," berkata salah seorang dari orang asing itu yang mempunyai ciri mata agak sipit kembali merangkapkan kedua tangannya penuh rasa terima kasih. "Namaku Magucin dan ini kawanku Yongki. Kita pernah bermalam di tempat yang sama," berkata seorang lain yang memperkenalkan dirinya bernama Magucin. "Kami dari Padepokan Lamajang. Orang-orang biasa menyebutku Ki Sandikala," berkata Ki Sandikala sambil memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu kepada 2 orang asing itu. "Senang berkenalan dengan kalian," berkata seorang yang bernama Yongki dengan wajah gembira dapat berkenalan dengan 5 orang penolongnya itu. "Kalau boleh tahu, hendak kemanakah tujuan kalian?" bertanya Ki Sandikala. "Kami dari tempat yang sangat jauh. Tujuan kami berdua adalah mengunjungi kota Raja Singasari," berkata Magucin mewakili kawannya. "Ternyata kita searah perjalanan," berkata Ki Sandikala. Maka terlihat mereka telah bersiap melanjutkan perjalanan bersama. Namun sebelum berangkat, mereka masih sempat mengumpulkan beberapa orang yang masih pingsan. "Sebentar lagi, kaki-kaki kalian dapat segera pulih. Jagalah kawan-kawan kalian," berkata Ki Sandikala kepada 5 orang pengeroyok yang tidak pingsan namun tidak mampu berdiri karena tulang kakinya terasa remuk. Akhirnya Ki Sandikala bersama rombongannya yang bertambah 2 orang asing itu telah melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan mereka menjadi semakin akrab. Mereka menjadi semakin banyak mengenal satu dengan yang lainnya. Hutan Ranuregola memang sebuah hutan yang cukup luas dan lebat. Mereka belum juga dapat menembus hutan itu setelah setengah hari perjalanan. Tiba-tiba saja langkah kaki mereka harus berhenti, manakala di hadapan mereka berdiri 2 orang lelaki berwajah garang yang sepertinya 2 orang kembar. Sukar sekali dibedakan di antara keduanya karena berpakaian serupa satu warna, juga memegang senjata yang sama, sebuah kampak besar bertangkai kayu panjang. Di belakang mereka ada 7 orang yang sudah dapat dikenali sebagai 7 orang sisa pengeroyok. "Siapakah di antara mereka pemimpin Padepokan Teratai Putih?"
berbisik salah seorang kembar itu kepada seorang yang berdiri terhalang di belakang keduanya. "Orang yang memakai daster hitam itu," berkata orang yang ditanya itu sambil menunjuk ke arah Ki Sandikala. Sandikala dan keluarganya juga dua orang asing yang bernama Magucin dan Yongki terlihat terbelalak matanya melihat siapa orang tua yang berdiri di belakang dua lelaki garang kembar itu. Bagaimana mereka tidak terperanjat? Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah singgah di mana kemarin malam begitu ramahnya melayani keperluan mereka. Namun orang tua yang mereka kenal itu sangat berbeda dengan yang mereka kenal sebelumnya. Terlihat dari wajahnya dan matanya yang memancarkan raut muka yang sangat dingin, menantang, dan tidak ada rasa kepedulian, begitu angkuh. "Hari ini aku telah bermurah hati untuk tidak melumuri kapaku ini dengan darah. Silahkan kalian meninggalkan hutan ini," berkata salah seorang lelaki kembar itu. "Tapi serahkan kepada kami keris naga sasra," berkata kembali lelaki itu. Bukan main kagetnya Ki Sandikala bahwa orang-orang itu tahu tentang keris naga sasra yang memang sengaja dibawanya. Namun Ki Sandikala tidak memperlihatkan keterkejutannya, bahkan dengan senyum ramah tanpa rasa takut sedikit pun berdiri di hadapan dua orang kembar itu. "Mari kita belajar berhitung. Jumlah kalian hanya 10 orang. 7 orang di belakang kalian pernah lari dari kami," berkata Ki Sandikala dengan suara yang sangat begitu tenangnya. Kedua orang kembar itu sempat menjadi ragu. Setelah mendengar ucapan Ki Sandikala, mereka dapat menduga bahwa ketujuh orang di hadapannya pasti bukan orang biasa yang dapat menghalau 20 orang anak buahnya. Namun keraguan kedua orang kembar itu terpecahkan ketika dari kesuraman semak belukar keluar 3 orang dengan langkah penuh percaya diri yang tinggi. "Jangan dikira kami anak kecil yang belum cakap berhitung. Sejak keberangkatan kalian dari Padepokan Lamajang, kami sudah mulai berhitung," berkata salah seorang di antara 3 orang yang baru muncul itu, yang ternyata sudah dikenal oleh Ki Sandikala yang tidak lain adalah pamannya sendiri, Ki Narada. 2 orang bersama Ki Narada juga sudah dapat dikenali oleh Ki Sandikala sebagai 2 orang raja penyamun yang sering mengganggu penduduk di sekitar lereng Gunung Bromo. 2 orang itu dikenalnya sebagai Ki Regola dan adiknya Ki Pane. 2 orang raja penyamun yang sangat kejam, tidak kenal rasa kasihan sedikit pun. Ki Sandikala sendiri dalam sebuah pengembaraannya pernah bertempur melawan gerombolan penyamun itu dan pernah berhadapan dengan kedua penyamun itu. Ternyata kali ini mereka bergabung bersama pamannya sendiri, Ki Narada. 20 orang prajurit Kediri telah mengepung hutan ini. Jadi kamu dan rombonganmu tidak mungkin lagi dapat keluar hidup-hidup, berkata Ki Narada dengan suara penuh ancaman dan langsung bersuit panjang. Ternyata suitan panjang itu sebagai tanda tidak lama berselang sudah bermunculan dari balik semak-semak dan pepohonan sekitar 20 orang prajurit. "Beberapa tahun yang lalu kami berdua memang dapat kamu kalahkan, tapi kami telah menempat diri untuk dapat mengalahkanmu," berkata Ki Regola sambil tertawa terkekeh-kekeh penuh rasa percaya diri yang tinggi, merasa yakin telah melampaui ilmu Ki Sandikala yang pernah mengalahkannya. Terlihat Ki Sandikala melayangkan pandangan matanya ke arah keluarganya, juga kepada 2 orang asing yang telah berjalan bersamanya itu. Ki Sandikala melihat mata dari semua rombongannya itu tidak satupun menampakkan kegentaran sedikit pun. "Ternyata kalian semua memang sedang menunggu perjalanan kami.
Izinkan dua orang asing ini keluar dari kepungan kalian, karena mereka berdua tidak ada sangkut pautnya dengan kalian," berkata Ki Sandikala kepada Kinarada yang dianggapnya menjadi pimpinan gerombolan di hadapannya itu. Namun tanpa diduga-duga, Magucin telah melangkah berdiri di sebelah Ki Sandikala. "Kami tidak akan pergi, kami siap bertempur sebagai kawan," berkata Magucin kepada Ki Sandikala. Terima kasih, tapi ini adalah urusan kami," berbisik Ki Sandikala kepada Magucin. "Kalian telah menolong kami, maka sudah seharusnya kami berdiri bersama kalian," berkata Magucin dengan dada tengadah penuh keberanian. Melihat sikap Magucin membuat Kinarada seperti terbakar rasa kesabarannya. "Habisi siapapun yang ada," berkata Kinarada dengan suara yang keras. Suara Kinarada ternyata telah menggerakkan semua orang pengikutnya, para penyamun dan para prajurit Kediri yang langsung mengepung rombongan Ki Sandikala. Serentak mereka langsung menerjang dan nampaknya telah memilih lawannya masing-masing. Terlihat Kinarada sudah langsung menerjang Ki Sandikala. Kirgola yang awalnya akan menyerang Ki Sandikala langsung memilih lawan tanding yang lain. Kirgola telah memilih Putu Prastawa yang dianggapnya sebagai lawan yang cukup tangguh menurut pandangannya. Ternyata penilaiannya tidak salah pilih. Putut Prastawa dapat dengan tangkas melayani serangannya, berkata Menak Koncar sambil menghadang langkah kaki Ki Pane yang belum tahu siapa yang akan dihadapinya. Melihat ada seorang pemuda yang maju menghalanginya, terlihat Ki Pane tertawa panjang. "Pasti kamu putra Ki Sandikala. Biarlah, aku yang akan mencincang dirimu sebelum mencincang ayahmu," berkata Ki Pane sudah langsung menebas kapak besar senjata andalannya. "Anak muda, sayang sekali umurmu akan berakhir di hutan ini," berkata orang tua pemilik rumah singgah di hadapan Menak Jinggo. "Apakah paman sudah memberikan wasiat siapa yang akan mengurus rumah singgah itu?" berkata Menak Jinggo sambil mengeluarkan senjatanya, sebuah senjata cakra yang merupakan senjata ciri khas dari perguruan Teratai Putih. Dua orang lelaki kembar itu merasa gembira melihat Endang Trinil belum mendapatkan lawan bertempur meski sudah siap dengan senjata cakra di tangannya. "Anak manis, sebaiknya kamu lepaskan senjata itu dan kita tinggalkan tempat ini untuk bersenang-senang," berkata salah seorang dari lelaki kembar itu. Melihat dua lelaki kembar itu mendekatinya dan berkata kurang sedap didengar oleh telinganya, Endang Trinil langsung mencibirkan bibirnya. "Siapa yang ingin bersenang-senang dengan dua orang jelek seperti kalian?" berkata Endang Trinil dengan sikap tegak siap melayani kedua orang pengeroyoknya.